Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jordan Pandu Alam dengan NIM 2020 504039. Saya moderator dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat pada mata kuliah Filsafat Dakwah. Sebelum kami membacakan hasil presentasi pada hari ini, ada baiknya saya sebagai moderator akan memperkenalkan para penyaji atau para pembaca kita pada hari ini. Pembaca yang pertama, yang terhormat Saudari Seli Yulaika, dan yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga Saudari Dea Nabila. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, marilah kita membuka diskusi kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Saudari Seli Yulaika untuk membacakan presentasinya. Kepada Saudari Seli Yulaika, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Yulaika dari kelompok 6. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan sedikit materi kami yang bertema epistemologi dakwah. A. Pengertian epistemologi dakwah. Epistemologi dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, epistemologi adalah bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti teori informasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengetahuan tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Dan dakwah secara bahasa berasal dari padanan kata da'a, yudai, du'a, wa dawatan. Dalam Al-Quran, istilah dakwah disebutkan kurang lebih sebanyak 10 kali dengan berbagai arti yang berbeda, yaitu ajakan, seruan, pembuktian, dan doa dalam makna sempit untuk menyampaikan dan mengajarkan ajaran agama Islam agar nilai-nilai Islam terwujud dalam kehidupan manusia dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi Allah. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa epistemologi dakwah adalah kajian filosofis terhadap sumber metode, esensi, dan validitas atau kebenaran ilmu dakwah. Sumber menjelaskan asal-usul ilmu dakwah, sedangkan metode menguraikan bagaimana cara memperoleh ilmu tersebut dari sumbernya. Dan validitas dakwah adalah pengetahuan yang diperoleh dari sumbernya melalui metode ilmiah dan belum bisa disebut sebagai ilmu apabila belum teruji secara ilmiah atau tidak memiliki validitas ilmiah. Dalam menguji keilmuan ada dua teori yang dapat digunakan di suatu disiplin ilmu, yaitu teori koherensi dan teori korespondensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jordan Pandu Alam dengan NIM 2020 504039. Saya akan membacakan model-model epistemologi Islam. Dalam kajian pemikiran Islam, terdapat juga beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan atau epistemologi. Setidaknya, ada 3 model sistem berpikir dalam Islam, yakni Bayani, Irfani, dan Burhani, yang masing-masing mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang pengetahuan. 1. Epistemologi Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas. 2. Epistemologi Irfani. Pengetahuan Irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayan, tetapi pada kash, terungkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Oleh karena itu, pengetahuan Irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi dengan olah ruhani. Dengan demikian, pengetahuan Irfani setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan. 1. Tahap persiapan. 2. Tahap penerimaan. 3. Tahap pengungkapan dengan lisan maupun tulisan. 3. Epistemologi Burhani. Berbeda dengan Bayani dan Irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, Burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks. Burhani mendasarkan diri pada kekuatan rasio, akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbedaan ketiga epistemologi Islam ini adalah Bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi furu' dan pengetahuan Bayani didasarkan atas teks suci. Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan ruhani pada Tuhan atau intuisi. Burhani menghasilkan pengetahuan lewat prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya atau rasio. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk Bayani, karena hanya mendasarkan diri pada teks, ia menjadi terfokus pada hal-hal yang bersifat aksidental, bukan substansial.
sehingga kurang bisa dinamis mengikuti perkembangan sejarah dan sosial masyarakat yang begitu cepat. Pada kenyataannya, pemikiran Islam pada saat ini masih banyak yang didominasi oleh pemikiran bayani fikih yang kurang bisa merespon dan mengimbangi perkembangan peradaban dunia. Dan Burhani tidak mampu mengungkap seluruh kebenaran dan realitas yang mendasari semesta. Misalnya, Burhani tidak mampu menjelaskan seluruh eksistensi di luar pikiran seperti soal warna, bau, rasa, atau bayangan. Jadi ketiga hal tersebut harus disatukan dalam sebuah pemahaman. Maksudnya, ketiga model tersebut diikat dalam sebuah jalinan kerjasama untuk saling mendukung dan mengisi kekurangan masing-masing. Sehingga terciptalah Islam yang solih li kulli zaman wa makan. Islam yang aktual dan kontekstual dalam semua tingkat peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pemateri kita yang terakhir ya. Berasal dari saudari Dea Nabilah. Kepada saudari Dea Nabilah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Nabilah, NIM 2020 50 40 60. C. Hakikat dakwah Islam dan tujuan berdakwah. 1. Hakikat dakwah. Hakikat dakwah Islam adalah perilaku keislaman muslim yang melibatkan unsur da'i, maudu atau pesan, wasilah atau media, uslub atau metode, mad'u atau respon, serta dimensi, hal, makom atau situasi dan kondisi. Hakikat dakwah Islam menunjukkan bahwa terdapat 3 bentuk utama dalam proses mendakwahkan Islam, yaitu 1. Melalui ahsanul qaul atau bagusnya ucapan, 2. Ahsanul amal atau bagusnya perbuatan, 3. Keterpaduan bentuk ahsan qaul dan ahsan amal atau contoh yang baik. 2. Kebutuhan manusia terhadap dakwah. Ketika berada di alam arwah, manusia telah melakukan syahadah yang disebut dengan perjanjian ketuhanan dan fitrah Allah atau dinul Islam. Dengan demikian, manusia memiliki banyak kebutuhan dalam dirinya seperti kebutuhan dakwah atau kebutuhan spiritual yang diperlukan untuk mengaktualkan syahadah ilal Allah ke dalam kenyataan hidup manusia sebenarnya, seperti kebutuhan materialnya baik itu makan dan minum, pakaian ataupun seks, dan kebutuhan yang bukan material seperti kebutuhan rasa aman, bahagia, dihargai, dicintai, dan lain-lain. 3. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah antara lain 1. Tujuan dakwah bukan untuk memaksakan kehendak. 2. Mengislamkan yang lain maupun untuk mempersatukan umat manusia. 3. Tugas kita hanyalah menyampaikan. 4. Menjadi bukti kedamaian bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah materi-materi yang telah kami sampaikan terlaksana dengan baik. Semoga menjadi barokah dan jelas ya teman-teman sekalian. Saya selaku moderator dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Iwak cepat, iwak gabus, lebih cepat, lebih bagus. Main batu di tepi kali. Kalau ada waktu kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.